wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berarti sudah siap untuk pembelajaran hari ini ya? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pernapasan. Sebelum mulai, Ibu akan memperlihatkan video terlebih dahulu. Dalam bernafas memang sebuah mekanisme, yaitu menghirup udara atau inhalasi atau inspirasi. Sama antara otot dada, tulang rusuk, otot perut, dan diafragma. Pada saat inspirasi, diafragma dan otot dada berkontraksi, volume otot dada membesar, paru-paru mengembang, dan udara masuk ke paru-paru. Pada saat ekspirasi, diafragma dan otot dada berelaksasi, volume otot dada kembali normal, paru-paru kembali normal, dan udara keluar dari paru-paru. Satu kali pernafasan terdiri atas satu kali inspirasi dan satu kali ekspirasi. Berdasarkan aktivitas otot-otot pernafasan, bernafas dengan membesarkan dan mengecilkan volume otot dada disebut pernafasan dada. Ini menggunakan otot-otot tulang rusuk. Begitu juga jika kita membesarkan dan mengecilkan volume otot perut, ini disebut dengan pernafasan perut. Pernafasan perut menggunakan otot diafragma. Nah, setelah menonton video barusan, menurut kalian apa yang terjadi ketika menarik dan menghembuskan napas dan mengapa dada kita bisa mengembang dan menepis saat bernapas? Apakah ada yang bisa menjawab? Otot diafragma dan otot anak tulangnya itu mengalami kontraksi sehingga rongga dada kita itu nanti mengembang dan udara itu masuk ke paru-paru, sedangkan saat kita menghembuskan nafas itu kan otot-otot diafragma itu sama anak tulang mengendur sehingga rongga dadanya itu mengecil dan udara itu bisa keluar. Sekarang Ibu ingin kalian mengisi pendapat awal kalian di Google Form yang udah Ibu bagikan. Karena pembelajaran hari ini kita memanfaatkan teknologi digital. Salah satu contohnya yang saat ini kita pakai yaitu Google Form. Dan untuk tujuan pembelajaran hari ini, mengetahui organ penyusun sistem organ manusia, mengetahui mekanisme pernapasan manusia, mengetahui proses pertukaran gas pada sistem pernapasan menggunakan video, dan menyajikan hasil proyek pembelajaran dalam bentuk presentase dan model digital. Baik, karena tujuan pembelajaran dari materi sistem pernafasan sudah dijelaskan oleh Bu Salva, sekarang waktunya Ibu akan menampilkan video dan kalian bisa melihat video dengan seksama ya. Menghirup manusia dalam satu hari. Dalam satu hari manusia bisa menghirup kira-kira 11.000 liter udara loh. Seberapa banyaknya itu? Kalau ibaratkan 11.000 liter udara itu bisa mengisi 733 balon saat ulang tahun loh. Wah, banyak juga ya. Lalu sebanyak 20% dari udara yang kita hirup merupakan oksigen. Jadi kita kurang lebih menghirup 2.200 liter oksigen per harinya. Nah, bagaimana ya proses menghirup oksigen ini kita lakukan? Kita akan bahas di video kali ini, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channel ini ya. Pada video kali ini kita akan membahas mulai dari pengertian bernapas, sistem pernapasan manusia, proses menghirup udara, dan proses menghembuskan udara. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Kita bernapas untuk menghirup oksigen, lalu dalam tubuh oksigen digunakan untuk proses pembentukan energi. Pada proses tersebut dihasilkan energi, karbon dioksida, dan uap air. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Seperti yang kalian lihat di gambar ini adalah organ pernapasan manusia, yaitu hidung, rongga hidung, laring atau tenggorokan, laring atau pakan suara, trakea, lubang tenggorokan, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Jadi bagaimana alur sistem pernapasan manusia? Proses pernapasan manusia dimulai ketika udara masuk ke tubuh melalui hidung, menuju rongga hidung, trakea, lalu melalui bronkus dan sampai ke paru-paru. Kita akan membahas semuanya dimulai dari hidung. Di dalam hidung, inilah proses-proses yang terjadi. Pertama, adanya penyaringan debu dan kotoran yang berawal dari udara yang dihirup oleh hidung dan disaring oleh lendir dan rongga hidung. Lalu kedua, adanya penyesuaian suhu dan kelembapan udara untuk menggunakan proses penyebaran gas di dalam tubuh. Dalam cawan hidung, udara masuk dari rongga hidung ke paling. Paling merupakan pencawangan dua saluran, yaitu saluran pernapasan di bagian depan dan saluran pencernaan di bagian belakang.
Pada bagian belakang paling terdapat paling atau tempat terletaknya pita suara. Masuknya udara melalui paling akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar suara. Juga disebut sebagai kotak suara karena di dalamnya terdapat pita suara yang mencetak suara saat udara melewatinya. Paling juga mengangkut udara yang masuk ke trakea. Terdapat epiglottis yang berfungsi melindungi saluran nafas bawah dengan tertutup secara cepat untuk mencegah masuknya benda asing ke saluran nafas. Selanjutnya ada trakea yang merupakan penghubung antara bagian hidung dan paru-paru. Antara rongga hidung dan trakea terdapat paling yang merupakan pertemuan hidung dan rongga mulut. Selanjutnya adalah paru-paru. Paru-paru terletak di dalam rongga dada di atas diafragma. Diafragma sendiri adalah sekat rongga badan yang membatasi rongga dada dengan rongga perut. Bagian dalam paru-paru memiliki 3 bagian, yaitu bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Bronkus adalah batas golongan bercabang 2 yang muncul paru kanan dan kiri. Setiap bronkus memiliki cabangan lagi yang disebut bronchiolus. Di ujung bronchiolus terdapat alveolus yang berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Oksigen akan dialirkan ke pembuluh darah dibantu oleh pompa dari jantung. Dengan demikian tubuh manusia bisa tetap bekerja. Selanjutnya kita akan membahas proses pernapasan manusia. Yang pertama yaitu inspirasi atau proses menghirup udara. Proses inspirasi yaitu diafragma berbentuk. Kita bernapas itu kita menghirup O2 atau oksigen itu melalui lubang hidung, kemudian masuk ke rongga hidung, lalu ke faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, alveolus serta di paru-paru, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sekarang ibu akan bertanya ke salah satu dari kalian bagaimana alur dari sistem pernafasan yang ada di video tersebut. Silakan Mbak Foni. Pernapasan manusia terdiri dari beberapa organ utama, yaitu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Untuk sistem pernapasannya itu udara masuk melalui hidung yang berfungsi menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara sebelum menuju paru-paru. Di alveolus terjadi pertukaran gas di mana oksigen diserap ke dalam darah dan karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh. Proses pernafasannya itu terdiri atas inspirasi atau menghirup udara dan ekspirasi atau menghembuskan udara, yang melibatkan kerja otot diafragma dan otot antar tulang rusuk. Sistem ini sangat penting untuk memasok oksigen bagi metabolisme sel dan menjaga semangat. Baik, benar apa yang disampaikan oleh Mbak Foni. Sekarang Ibu minta kalian berjumlah berapa? Kalian membentuk sebanyak 3 kelompok, kemudian kalian berdiskusi tentang sistem pernafasan, lalu kalian membuat poster. Bisa dimulai dari sekarang ya. Baik, Ibu. Baik, karena sesi diskusi sudah selesai, Ibu harap poster kalian sudah jadi ya. Sekarang urut mulai dari kelompok 1, 2, 3 presentasikan ke depan. Baik, ayo kelompok 1 silakan maju untuk mempresentasikan hasil posternya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan tentang proses pernapasan manusia. Ada 3 tahap. Yang pertama ada menghirup napas. Jadi saat kita menghirup napas itu otot diafragma bergerak turun sehingga itu menyebabkan rongga pada dada kita terisi udara masuk berupa oksigen. Baik, proses yang selanjutnya, proses yang kedua yaitu terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Jadi setelah udara itu masuk ke dalam paru-paru, maka akan terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida yang terjadi pada bagian alveoli paru-paru. Pada proses ini maka oksigen yang kita hirup akan masuk ke dalam darah, sedangkan karbon dioksida hasil metabolisme tubuh itu akan dilepaskan dari darah melalui alveoli. Kemudian yang ketiga, menghembuskan nafas. Saat menghembuskan nafas, otot-otot di diafragma itu akan melengkung dan bergerak ke atas sehingga udara di dalam paru-paru itu akan dikeluarkan melalui hidung atau mulut. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
untuk mengisi Google Form yang Ibu kirim di grup ya. Baik. Baik anak-anak, Baik anak-anak, materi sistem pernafasan sudah dijelaskan oleh Bu Syafa dan Bu Safa. Jadi Ibu pengen tahu sih pemahaman kalian tentang sistem pernafasan itu apa? Ibu akan memberikan quizzes ya, jadi silakan buka HP kalian. Baik Ibu. Ya. Baik Ibu. Semua sudah. Bentar Ibu, mengambil pelajaran. apakah sudah mengerjakan quizesnya? Baik, Ibu akan merefleksi pengetahuan kalian juga melalui form. Jadi silakan buka HP lagi ya. Plus Apakah sudah mengisi form anak-anak? Baik, Ibu akan menunjuk salah satu anak untuk menjelaskan apa aja yang kita pelajari pada hari ini dan apa pentingnya menjaga sistem pernapasan. Mbak Diva, silakan. hari ini yaitu tentang sistem pernapasan. Sistem pernapasan yaitu sistem dalam tubuh manusia yang berfungsi untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida dari tubuh. Sistem ini terdiri dari saluran pernapasan atas dan bawah. Komponen utama sistem pernapasan yaitu ada hidung, faring dan laring, trakea, bronkus dan bronkiolus, paru-paru, alveolus, dan otot pernapasan seperti diafragma. Dan saluran napas bekerja tanpa henti setiap hari untuk memenuhi kebutuhan asupan oksigen. Organ pernapasan yang sangat membantu tubuh mendapatkan oksigen yang cukup sehingga fungsi tubuh tetap optimal dan kualitas hidup meningkat. Menjaga kesehatan sistem pernapasan juga penting pneumonia dan penyakit paru obstruktif kronis. Selain itu, sistem imun dapat bekerja lebih baik untuk melawan infeksi dan menjaga tubuh tetap bugar jika organ pernapasan tetap sehat. Baik, betul sekali kata Mbak Diva. Sistem pernapasan itu yaitu pertukaran oksigen dan CO2. Dan pentingnya menjaga sistem pernapasan itu agar tidak terkena penyakit. Contohnya saat tidak merokok dan saat itu kita keluar menggunakan masker. Sekian pembelajaran kita pada sistem pernapasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.